blok. Sumpah visioner. Lalala. Terus paham, saya ngambil teknik industri itu karena saya suka teknik industri. Kayak kepo. Oke, ya udah ilmiah, tapi come on people, gak semua orang pengen ke Oh iya, terus dulu pertanyaan lagi. Dulu sebelum ke Korea itu dikasih PR dulu gak sih sama Prof? Kan abis keterima tuh. Prof yang sekarang, Prof yang di Ulsan. Terus kira-kira dikasih PR dulu gak sih? Kayak baca paper atau aku dulu kan sebelum kesini itu saya aku mengenang masa lalu langsung sedih. Kayak disuruh baca. iya ampun, masalahnya kan aku ini diterima terus habis itu si prof itu nanya alamatmu di mana, saya mau kirim buku. Oh my god, aku dikirimi buku 2 biji sama paper 15 biji disuruh baca. Gila banget, sumpah. Profesornya Mbak Prita itu banget ya, kayak nggak mau membuang-buang waktu gitu loh. Iya, tapi ya karena saya bodoh, jadi saya membuang-buang waktu nggak tak baca. Berarti baca abstraknya aja dong, abstrak dan conclusion. Oh benar, ini tips juga sebenarnya buat kalian yang mempunyai tendensi untuk malas membaca paper. Hal yang pertama yang Anda lakukan adalah membaca abstrak. Apa? Membaca abstrak. Iya tahu. Beneran. Karena kadang itu kita sok-sokan mau komprehensif kan, kayak nggak ada yang abstrak, nggak bisa, kita nggak bisa baca abstrak doang gitu. Kita baca semua, ternyata iya sih abstraknya udah cukup mewakili. Bagaimana pengalaman Anda membaca paper? Ya abstrak doang mbak. Ya enggak deng, aku kadang itu kayak teguh, aku harus menyelesaikan paper ini gitu kan. Ternyata setelah dibaca 20 halaman kayak 1 jam kemudian masih tetap di paragraf yang sama. Sering banget kan baca 20 halaman, yang kita ambil tuh cuma 1 paragraf. Ya enggak? Iya kan? 20 halaman dibaca 1 paragraf kayak gini dong. Oke. Terus habis itu mulai kesimpulan sama riset. Next. Oh, gambarnya menarik nih. Grafik. Oh, grafik. Kenapa sih? Kayak kita itu deh Mbak Prit, ngambil S3 di usia kita yang sekarang kayak jadi kita angkatan 10 sebenarnya. Tapi dulu waktu mau berangkat ke Korea, Mbak Prita ngurus visanya di Jakarta kan? Itu juga bodoh banget sumpah. Aku tuh belum pernah ke Jakarta sama sekali Mbak Prit. Bener-bener di Bandung. Iya, Bandung Jakarta tuh jauh loh ternyata. Jauh banget Bandung Jakarta tuh, aku tuh gak pernah ke Jakarta. Terus pas waktu bikin visa tuh baru ke Jakarta pertama kali. Terus ketemu sama temanku. Terus aku tuh naik Jakarta apa? Busway pertama kali. Terus kayak, wah enak ya busway ya. Terus temanku kayak, aduh kamu di sini ke Korea loh. Kamu kan desa sih. Oh, sedih. Dan aku tuh urus visa ya, ngasih hari pertama. Udah ngasih berkas doang kan. Wah, kayak amazed gitu gak sih sama embassy-nya Korea, norak banget. Oh, bener. Wah, gitu. Terus habis itu ketemu, wah orang Korea nih, gitu terus. Oh, aku kok norak sih. Terus habis itu hari kedua aku tuh keliling Mbak Prit naik busway. Ya udah ngikutin. Oh, dirimu nungguin sampai selesai itu visanya atau? Iya. Jadi tuh kan seminggu kan. Nah, hari pertama aku naik keretanya tuh hari kedua sorenya. Jadi tuh pagi sebelum naik kereta tuh keliling ikutin jalur busway gitu loh. Terus jangan sedih. Kejadian paling bodoh itu pas waktu ngambil visanya. Jadi itu kan waktu ngambil visa. Nah,
Dulu tuh yang beliin tiketnya tuh bapak aku gitu loh, abah aku gitu loh, ke Indomaret. Dan I don't know why ya, sumpah kebodohan tuh kayak beruntun aja gitu ya. Jadi tuh si abang aku tuh bilang tanggal 15 gitu. Terus si abang mas Indomaretnya tuh ngesetting tanggal 15 pulang pergi. Mereka gak sih, kebayang gak sih? Hoken gitu. Aku kan bukan orang yang jadi tuh aku tuh berencana kayak datang pagi ke Jakarta, terus kan berarti aku berangkat misalnya dari Malang tuh 14 gitu kan, nyampe Jakarta 15 kan, ambil visa 15 sore pulang lagi gitu loh. Nah, si masnya itu nge-settingnya tuh tanggal 14 semua gitu loh Mbak Brit, di hari yang sama pulang pergi, how can gitu. Nah terus bodoh banget sih, sumpah bodoh banget. Si abahku tuh percaya banget sama si mamasnya, dan udah ngasih aja tiketnya ke aku, dan aku tuh ngeprint tiketnya tuh juga gak aku cek gitu loh tanggalnya. Aku tuh udah percaya gitu ya, oh goblok. Jadi pas waktu berangkatnya udah lah lancar, udah dapet visa, ye dapet visa. Pas pulang dong, aku tuh lungguh ya, kok diusir ya? Itu tuh udah, Mbak, itu tuh udah nyampe di tengah-tengah perjalanan yang in the middle of night gitu loh, Jakarta Malang. Itu kan terus habis kok diusir ya gitu. Ya udah aku pindah ke gerbang sebelahnya kan. Beberapa saat kok datang lagi ya orangnya gitu loh. Terus habis itu sama bapak-bapak tuh penjaga parkirnya tuh dicek kan kacisku. Mbak, perjalanan Mbak itu harusnya kemarin. Dan itu in the middle of nowhere, Mbak. Tapi untungnya kamu boleh masuk kereta loh. Maksudnya bayangin, biasanya tuh kalau dicek deh gini loket itu nggak iso loh. Oleh ya, aku tiba juga heran gitu loh, kayak entah kenapa mereka itu memposisikan aku di keadaan kayak gitu kan. Misalnya aku dari awal melebu kayak oleh karcis kan aku gak munggah, yuk mending aku terdampar di Jakarta kan, ono ATM kayak ono opo Joko beli lagi gitu. Itu tuh bener-bener in the middle of nowhere. Terus habis itu tuh ya, untung baiknya, baik banget coba ya Allah, kalau ini ya bapak satpam keamanan kereta itu tuh kayak malaikat, langsung yaudah Mbak ayo ambil uang, kata dia. Emang ada ATM Mbak di sini? Ada. Tapi ATM saya itu BNI. Adanya BRI. Ya udah wes Mbak, pinjam uangku. Diambilin dong Mbak, terus dipesenin tiket. Dan in the middle of time, aku tuh telepon abahku, Mbak, tiketnya itu salah. Terus abahku tuh jam 12 malam deh kayak, mampus, anakku nanti dibuang di mana? Ditolongin sama bapaknya itu, langsung ditolongin dong. Begitu sampai Malang itu, sampai abahku tuh telepon ke bapaknya gitu loh, kayak, oh makasih ya Pak ya udah nolong anak saya. Terus aku tuh kayak pas waktu turun dari kereta tuh, ini mukaku nak abahku tuh kayak, abahku ngeliat tuh kayak ngerasa bersalah. Aku kayak mukaku bodoh banget sumpah, itu goblok. Goblok kan, itu tuh bener-bener kayak, Mbak, kalau misalnya nggak ketemu bapak itu tuh dibuang di Cirebon kali aku, terus aku dibuang, dimutilasi deh kalau ya Allah. Mbak, itu tuh in the middle of nowhere loh Mbak, sumpah ya Allah. Si abangku tuh langsung kayak mukanya merasa bersalah gitu ya. Terus aku mukanya tuh kayak gitu. Terus pernah banget yang mau ngirim berkas itu kan via DHL kan. Itu udah berkas udah diterjemahkan DUP. Itu goblok. Aku nyalahin orang ya. Terus aku goblok ya. Jadi tuh yang penerjemah di UP itu nerjemahin kata, ada satu kata yang dia terjemahin itu salah gitu loh. Terus kadung tak apostil ke sekretaris, udah tak simpan di DHL, dan ketika aku sampai rumah, aku baru ngeh, bah, aku memasukkan dokumen yang salah. Oh my god. Mbak, aku tuh langsung besok paginya kabur ke Malang lagi, terus ke kantor DHL bilang, Mbak, hold ya, dokumenku hold ya. Langsung aku ke notaris lagi, bilang ke ibu notarisnya, Bu, yang kemarin saya apostil itu salah, kataku. Akhirnya dia, oh ya Mbak, mana yang benar, udah ke DHL lagi, ditutup, udah jerap, bener Awisan, bener. Mbak, itu tuh rumahku Malang, dong PP 2 hari, aku tuh ya Allah, abahku tuh sumpah nyusahin banget ya. Terus pas aku udah nyampe rumah itu sama ibuku udah pasrah gini, ya wes Mbak, berdoa wes saiki langsung dengan sama keseleboranmu lah, aja rezekimu keterima ya. Aduh, iya Bu.
aku yang gitu kan, apa sih, aku kan nggak berangkat dari Blitar toh kan, soalnya jadimu Malang kan, aku Blitar asli. Nah, aku kan berangkat dari Surabaya, saya kan habis lulus S2 itu kan aku kan magang di kantor di ITS loh. Nah, asiku kok aku mikir, ini ngurus visanya enaknya PP aja deh, males kan. Jadi aku budalku malam hari sebelumnya. Jadi hari sebelumnya tuh aku budal. Kayak aku yang ada kejadian yang sama denganmu deh. Salah toko tiket. Hei, iya tahu. Ya apa ya? Maksudnya aku tuh kita yang salah apa sistemnya yang jelek sih, Mbak? Enggak, kayak otak kita itu pikir. Jadi pikiranku itu kan gede. Jadi tapi aku kan emang nggak pengen nginep kan ceritanya. Tadinya itu aku nggak pengen nginep. Enggak sih, aku tadinya itu berencana untuk menginap malahan. Berencana untuk menginap. Berencana menginap lagi namanya koncoku. Jadi wis planning ya aku ketemu di Jakarta lalalala. Terus akhirnya kan aku beli tiket ya. Beli tiket nggak ngerti, kayak otakku pingin misalnya ya tanggal 14 dan 15 gitu misalnya. Aku pikirnya berangkat tanggal 13 malam dari sampai kono subuh, terus aku langsung nang KBRI, langsung nang ini ikut Korea Embassy. Habis itu ngurus lalala, terus aku langsung iya, terus aku langsung kabur main ngono loh. Kan soalnya kan sebelumnya biar aku kerja di Cikarang kan. Nah, jadi Sawiru kan pengen bayar ngono tuh, malamnya aku nginep nang koncoku, terus besoknya aku berangkat. Besoknya aku pulang ngono siang ngono kan. Pikirnya ngono. Bayanganku ngono. Jadi otakku aku wis muniku tanggal 13 berangkat, 13 malam berangkat, tanggal 15 sore pulang ngono kan. Harusnya ngono. Nah, otakku muni ngono tapi lambeku munine ki tanggal 13 malam dan 14 malam. Terus baru menerimanya, aku nggak ngecek, ya wis langsung ya wis tak print lalalala ngono kan. Terus mari ngono. Tadi aku budal ya wis seperti biasa. Terus mari untungnya aku sadar pas aku makan siang karo koncoku, aku ngecek tiket kan. Saiki tanggal piro? 14. Aku nggak setunggup nang omahmu ya, aku udah sekolah dong. Goblok. Duduk. Akhirnya aku nggak situ nginep, aku langsung mulai dong. Ya untuk kan, soalnya keburu gitu. Aku kan bodoh. Susah tahu. Kenapa ya Embassy Korea tuh nggak buka cabang di Surabaya gitu maksudnya. Tapi beneran dong Mbak ya, maksudnya kayak sekarang kan minat orang ke Korea tuh pasti banyak banget gitu loh. Bener banget. Di Jakarta semua kayaknya wow. Terus kemarin tuh katanya junior tuh sekarang udah nggak diurus di embassy yang kayak kita dulu lagi gitu loh, ada kayak di mall apa gitu katanya itu. Lotte. Bisa? Mereka bikin negara dewa dari Indonesia. Ya bener, karena Lotte kan Korea, terus Korea. Lotte, Hyundai. Korea Town literally Korea Town. Itu tuh PK-jobnya Korea di situ semua. Tapi teman-teman yang di luar sana jangan takut kuliah di Korea. Kuliah di Korea itu memang berat. Berat, tapi banyak yang udah kan gitu loh. Berat banget. Kadang-kadang kalau misalnya kita lembur, kita bisa ini kan ya, nggak bobo ada. Iya sih, tapi besoknya nggak ke lab. Iya benar. Aku tuh ya kalau ada orang yang bisa lembur terus besoknya masih ke lab itu emes loh, dia tuh baterainya. Bener loh, bener. Banyak banget anak-anak Indonesia yang lebih, maksudnya anak yang benar-benar anak PhD. PhD pinter. Anak-anak PhD pinter di yang kuliah di Korea, anak PhD pinter Indonesia yang kuliah di Korea, itu mereka itu benar-benar bisa kayak 7 kali 24 jam belajar gitu tuh bisa. Saya ke lab kan, kalau Mbak Latih ini kan dirimu lab basah kan ya, lab kan lab kering. Iya sih, aku basah dan kering sih Mbak. Oh iya sih, dirimu basah dan kering. Perbedaan antara lab basah dan lab kering nanti akan dijelaskan. Ini pokoknya kalau kamu nyampur Barang itu berarti lab basah. Lab kering itu apa ya? Cuma cukup komputer dan software dan imajinasi.
Imajinasi. Kering. Aku benci banget dengan labku itu sumpah. Oke, maafkan aku profesor. Untuk profesor nggak bisa bahasa Indonesia. Udah profesor kita nggak benci. Kenapa profesor kita nggak benci? I love my job. Wow. Kayak tidur tuh, aku tuh kalau lapar masih bisa senyum, tapi kalau nggak tidur masih pengen. Terus profesor tuh kadang suka lupa gitu kayak, loh, kok bisa ngecek aku lah gitu. Pertimbangan untuk kuliah di Korea tuh kayak universitasnya apa. Jadi saya semakin rendah ranking universitasnya. You can guess right, aku akan ngomong bahasa Jawa. Bener, tambah bahasa Indonesia tambah bodoh. Oh, ini tambah bodoh.